uh, Al-Wafi fi Syarhi Arba'in An-Nawawi Dr. Mustafa Al-Bugha, Al-Ukhuwah Al-Islamiyah wa Huququl Muslim, persaudaraan Islam dan hak-hak seorang muslim. Jadi nanti di hadis ini Bapak Ibu, Nabi lebih cenderung menjelaskan bagaimana kita yang bersaudara sesama muslim ini, karena Allah dengan tegas dalam surah Al-Hujurat mengingatkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jadi kita yang hadir ini, ya, saya secara darah sama Ustaz Samsudin mungkin tak sedarah. Tapi kalau diurut-urut sampai nanti ke nenek moyang awak, berjumpa juga itu. Tapi jangan membuat nasab. Ini kan sekarang lagi rame nih nasab Ba'lawi ini saja, main Roma Irama sama Habib terkait masalah pengakuan sebagai Habib. Ya, secara umum Habib itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah orang-orang yang memang punya garis keturunan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah manipulasi yang dibuat-buat, hendaknya ada kaitannya dia dengan Nabi, tapi dibuat-buat macam mana supaya sampai sama Nabi. Kalau sudah sampai sama Nabi, dibuatlah panggilannya Habib. Di Jawa sana Pak, kalau sudah Habib, diciumi orang lah tangan itu Ustaz. Ciumi orang tangan tuh. Kalau di sini tak pahala, ya kan? Kalau di sini mesti tuan-tuan guru kali lebar dicium orang tangan awak. Kalau tidak tak pahala. Kalau di sana asalkan sudah dipanggil Habib, cerita-cerita yang dicakapkannya pun yang mengarang-ngarang percaya orang. Makanya saya kadang-kadang tak cocok juga Ustaz Sofyan. Sampai ada pula ceritanya, apa katanya? Siapa yang meninggal di tenggorokannya masih ada sisa kopi, masuk surga. Kan ajab itu. Dari mana pula lah di zaman Nabi minum kopi. Jadi katanya ada hadis, siapa yang di tenggorokannya ada sisa kopi, baru siap minum kopi dia kemudian meninggal, maka masuk surga. Ini kan hadis-hadis yang dibuat tukang kopinya ini. Karena sekarang udah banyak warkop, supaya laku warkopnya, mainlah hadis, ya kan? Mana pula lah gara-gara minum kopi pula masuk surga, kan ngada-ngada. Tapi kalau gara-gara minum kopi agak sehat, kemudian agak segar mata itu mungkin masih masuk di akal. Jadi Bapak jamaah dirahmati Allah, persaudaraan kita yang hadir di sini, saya tak ada hubungan darah dengan kita semua, tapi kita lebih hebat persaudaraan kita dari sekedar darah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Sama-sama kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama-sama kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya Islam kita, maka saudaralah kita. Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saudara-saudara nanti dalam kajian ilmu faraid, kajian mawaris, kalau sudah beda agama, udah tak dianggap lagi itu bisa menerima waris. Artinya bisa putus waris mewarisi kalau sudah beda agama. Ayahnya Islam, anaknya Kristen, meninggal ayah, anak tak dapat. Atau sebaliknya, anaknya udah masuk Islam, jadi pengusaha muda, 60 hektar sawitnya, meninggal dia Islam, ayahnya masih Kristen, ayahnya tak dapat. Saking begitunya lah hebatnya ukhuwah Islamiyah di dalam Islam. Maka hadis kita ini akan bercerita tentang ukhuwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis kita ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu bapak, Hurairah kucing. Jadi bapak kucing. Ini kunyah, laqab, sebutan. Ya, kalau kita di sini misalnya wak tuh berkumis, tebal kumisnya begitu kan, biasanya dibilang tuh, wak yang mana? Wak kumis kata orang. Biasa itu. Bukan karena memang itulah panggilan sehari-hari, wak kumis. Dah, kalau berjenggot dia, wak jenggot.
Asal jangan dibilangnya lah pula awak kambing gitu ya kan. Jenggot biasa itu sebutan-sebutan. Jadi Nabi sendiri memberikan seorang sahabat kunyah laqab Abu Hurairah. Abu Bapak Hurairah kucing, karena beliau suka memelihara kucing. Sekarang ini sedang rame-ramenya ini orang-orang sekarang nih heboh memelihara kucing, binatang-binatang lah, melihara kucing, melihara anjing. Maaf-maafnya sampai kadang itu Pak, lebih mahal makanan kucing sama anjing itu ketimbang makanan anaknya. Iya, ratusan ribu Bu membelikan khusus makanan kucing itu. Ya, membelikan makanan kucing. Hobi kalau dulu awak yang dipelihara pula kucing-kucing kurapnya, kucing-kucing kampung. Sekarang pula kucing Anggora, harganya jutaan, pikir ibu, jutaan, harga kucing jutaan, makannya ratusan ribu, hebat. Ya, makanya sekarang nih alhamdulillah lah, kalau dokter-dokter hewan laku, ya kan Pak. Sekarang nih Pak serial dokter-dokter hewan laku. Kalau dulu kan dokter hewan nggak apalah hebat-hebat kali. Paling tugasnya dinas peternakan, menyuntik lembu, menyuntik kambing, itulah kerja. Kalau sekarang bertabur nih di kota kita ini praktek dokter hewan, alhamdulillah. Ya kan, domam dikit kucingnya bawa berobat, domam dikit anjingnya bawa berobat, hebat. Mau mandikannya saja ratusan ribu Pak, mau mandikannya ratusan ribu, subhanallah. Ya, jadi kalau berlebih-lebih kali duit, mungkin bantenya lah. Tapi kalau yang pas-pasannya pula perkara gaya, janganlah. Jangan sempat pula lebih perhatian awak sama kucing awak ketimbang sama anak sendiri. Baguslah mengasih makan anak yatim, ya kan Ustaz? Tapi itulah namanya juga hobi. Dan terbilang lagi, sama macam kalau orang sudah hobi burung, memelihara burung, ya kan? Mendengar suara cicit, senang kali rasanya itu. Namanya hobi. Tak terbilang lagi, selama tidak berlebih-lebihan, silahkan. Abu Hurairah ini Bapak Ibu termasuk sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Di antara ribuan sahabat Nabi, Abu Hurairah inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dia cuma jumpa Nabi 3 tahun, masuk Islam dia 3 tahun berjumpa dengan Nabi, meninggallah Nabi. Cuma 3 tahun dia jumpa Nabi, tapi hadis yang diriwayatkannya paling banyak di antara sahabat yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena Abu Hurairah ini tinggalnya di Masjid Nabawi, di emperan Masjid Nabawi. Umpama begini Pak, kalau Bapak yang sudah haji dan umroh masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah. Sekarang ini kan masuk Raudhah nggak macam dulu Ustaz. Kalau dulu dari pintu sebelah sana kita ngantri, lari-lari itu kan Pak, mengejar supaya bisa masuk Raudhah. Umpama inilah Raudhah, sebelah sini Raudhah. Biasa kita masuk dari sini, keluar dari sana. Sekarang kan tidak, antri, baris dari halaman sebelah sana, baru dari pintu samping sana masuk. Inilah Raudhah. Jadi kalau kita masuk dari pintu belakang yang sekarang ini, yang masuknya itu harus pakai tasreh, pakai surat izin dari pemerintah Saudi. Itu begitu masuk kita ada itu semacam, jadi lantai masjid begini agak tinggi dia nanti gini, sekitar kalau tak silap saya 8 kali 3 meter lebarnya di sebelah situ. Ini kuburan Nabi, di belakang kuburan Nabi itulah emperannya. Ada tinggi segini dia. Itulah yang dinamakan dengan Ahlus Suffah. Tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa? Orang-orang yang tinggal di samping rumah Nabi. Mereka tak punya rumah, kalaupun punya rumah mereka tak tinggal di rumahnya, tapi tinggalnya di situ. Di samping rumah Nabi itu orang itu mau tidur, mau apa nanti sholat, mau tidur nanti ke situlah orang tuh. Itu ada tempat begitu, sampai sekarang ada. Itu Ahlus Suffah. Jadi Abu Hurairah ini termasuk Ahlus Suffah. Orang yang tinggalnya di masjid. Maka kenapa Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis? Wajar,
Karena setiap kali Nabi keluar rumah, itu kuburan Nabi kan rumah Nabi dulu. Setiap Nabi keluar, dia udah ada di situ. Nabi pergi perang, ikut dia. Nabi ngapain? Semua kegiatan Nabi yang sifatnya di luar rumah, tahulah dia. Maka dia meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Wala tanajashu, wala tanajashu ini menipu harga dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah seseorang menjual sesuatu di atas jualan saudaranya. Nanti kita jelaskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu, tak boleh dizoliminya. Wala yakzibuhu, tak boleh dibohongi. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghina. At-taqwa hahuna yashiru ila sadrihi salasa marrat. Nabi bilang takwa itu di sini. 3 kali Nabi bilang sambil menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. 3 kali Nabi bilang. Bihasbi imri'im minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan jahat kepada saudaranya, ayyahqira akhahu muslim, ketika dia menghinakan saudaranya muslim. Kullu muslimi 'alal muslimi haramun, seorang muslim haram kepada orang muslim lainnya. Tak boleh seseorang muslim kepada muslim lainnya apanya? Menumpahkan darahnya, damuhu, darahnya. Wa maluhu, mengambil hartanya. Wa irduhu, dan merusak kehormatannya. Baik, hadis riwayat Imam Muslim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis kita pada hari ini, hadis yang ke-35. Baik, selanjutnya adalah penjelasannya. Yang pertama, Nabi mengingatkan kepada kita wala tahasadu, jangan dengki. Apa rupanya dengki ini? Dengki ini menurut Dr. Mustafa Al-Bugha pengertiannya adalah tamanna zawali ni'matal mahsud wa 'auduha ilal hasid au ila ghairihi. Kepingin kali dia macam mana nikmat orang itu hilang. Kepingin kali dia menengok orang yang sedang dapat nikmat itu, nikmat yang ada sama dia hilang. Wa 'auduha ilal hasid au ila ghairihi. Atau kalaupun tak hilang nikmat itu, maunya sama akulah nikmat itu. Maunya jangan dia yang kayak gitu, maunya akulah. Kenapa dia pula yang kayak gitu? Aturan akulah. Atau ila ghairihi, atau kepada selainnya. Ini sifat tak baik, hasad. Kalau orang kampung bilang dang diau oleh hentu bego katanya kan. Kau tak dapat, aku pun tak dapat. Udah kita kasih sama hantu kan, kira-kira begitu. Tahu saya, yang penting kau tak dapat. Mau sama hantu biarlah sama hantu, asalkan jangan sama kau lah nikmat tuh, kira-kira begitu. Ini sifat tak baik. Maka ada keinginan dalam hati kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada keinginan kita, begitu orang punya nikmat, terpikir sama kita, enak kali kawannya. Maunya hilanglah cepat nikmat itu sama dia. Apapun itu.
Apakah nikmat harta? Tengoknya begitu kan, mobil baru pula kawan nih. Enak kali dia, aturan akulah pula yang bermobil baru, kenapa dia pula? Kalaupun tak aku yang bawa mobil baru, atau setidaknya jangan ada nikmat itu sama dia. Kalau dalam bahasa yang mudahnya, ibu-ibu, yang bahasa mudahnya, senang melihat orang susah kali dia menengok orang senang. Ini penyakit lah ini, dengki lah ini. Ketika ada orang dapat masalah, dapat musibah, sederhananya Pak, senyum kita di atas penderitaan orang, Pak ini masalah. Begitu orang kena musibah, senyum awak. Senyum ikhlas sama senyum sinis itu kan nampak Pak. Kalau senyum ikhlas itu dua-dua kiri kanan itu biasanya bibirnya 1 senti naik ke kanan, 1 senti naik ke kiri, simetris dia, rata dia. Senyum ikhlas. Tapi kalau sudah senyum sinis, biasanya yang sebelah kiri lebih naik, ya, naik dia senyum. Apalagi dah, katanya pula, udahlah, udah sinis lah itu. Ketika terdetik di hati kita, senang kita kalau orang dapat masalah, dapat musibah, dongki lah itu. Padahal Nabi mengingatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakumul hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, jauhi kamu penyakit dengki, karena dengki itu mampu menghabiskan pahala kalian sebagaimana api melalap kayu bakar. Ya. Bayangkan Nabi mengibaratkannya itu tumpukan kayu bakar, begitu awak pasang api, habis api itu melahap kayu bakar itu, maka begitu juga lah penyakit dengki itu, dari yang kecil kemudian dia akan menjadi besar, habis pahala awak dibikinnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Gus Baha, saya dengar ceramah beliau di YouTube itu, apa beliau bilang? Kalau sampean, beliau kan dalam ceramah itu pakai bahasa Jawa. Kalau sampean belum bisa mengelola hati, jangan sering-sering nengok nikmat orang. Jangan sering-sering nengok nikmat orang. Kalau sampean belum bisa mengelola hati, jangan sering-sering nengok nikmat orang. Kalau nengok nikmat orang kita belum bisa jaga hati, dikhawatirkan kita akan menjadi dengki, atau setidak-tidaknya kita tidak bersyukur, atau setidak-tidaknya kita tidak bersyukur. Tengok, yang paling tahu diri kita kan kita Pak Bu. Awak tengok nikmat orang, tengok Facebook, tengok story WA, kan itu yang sering kita tengok Facebook. Begitu awak tengok Facebook, awak tengok dia makan sama bininya, ketawa-ketawa, jalan-jalan ke Jalan Toba, ke Bali, awak tengok itu kan. Kalau kita nengok-nengok yang Facebook, nengok status orang, tak bisa mengelola hati. Karena ada juga orang bercakap, dia tengoknya status orang di Facebook, bercakap dia, palalah makan di foto-foto begini, masak makan di foto-foto, masak sama bini jalan-jalan di foto-foto. Nggak ada salahnya orang makan foto-foto, nggak ada salahnya orang sama bininya foto-foto. Yang salah dia yang tak bisa mengelola hatinya, itu saja. Di manalah salahnya awak makan sama bini awak berfoto? Di manalah salahnya awak jalan-jalan sama bini awak berfoto? Bini awaknya bukan bini orang. Kalau bini orang tadi berfoto awak, itu masalah. Ini bini awak jalan-jalan awak berfoto, kenang-kenangan. Kalau dulu foto dicetak masukkan album, bikin tanggalnya. Bapak saya itu almarhum lengkap itu dulu tahun 80-an, kalau jalan-jalan kemanapun foto bikinnya catatannya. Borobudur, Jawa Tengah, tanggal sekian-sekian bikinnya. Itu kan zaman dulu. Sekarang tak perlu awak cuci foto naikkan Facebook, bikin caption, judul. Gak ada salahnya orang jalan-jalan, gak ada salahnya orang makan-makan, ya kan Bang? Yang salah itu kita yang tidak bisa mengelola hati. Tengok Facebook, makan-makan, di foto-foto. Aturan makanannya yang dibagi, apa pula fotonya dibagi katanya. Gak bisa.
Maka kalau kita tidak sanggup mengelola hati, nanti yang terjadi adalah kita dengki. Yang enak lah ini pula jalan-jalan, punya habislah duitnya ini jalan-jalan nih, biar tak bisa lagi dia nanti berfoto-foto begini. Maunya habislah duitnya ini. Itu kan jelek itu. Jelek. Maunya habislah duitnya ini supaya jangan lagi berfoto-foto dia kayak gini. Mentang-mentang lah. Nggak ada orang niat mentang-mentang mau foto-foto itu. Mentang-mentang lah baru cair begini-begini, tunjuk-tunjukkannya, pikirnya hebat kali dia. Dia hanya yang punya penyakit, orang disalahkannya, kan lucu itu. Dah. Jadi kalaupun akhirnya dia punya cita-cita, nikmat orang itu hilang, maunya akulah yang bisa jalan-jalan begitu. Terakhir dicarinya cara macam mana supaya nikmat orang itu hilang. Umpama kawan punya jabatan lah di perusahaan, akhirnya dia berusaha macam mana jelek nama kawan ini, sehingga jelek nama kawan ini dipecat bos lah dia. Begitu dipecat bos, dialah yang berusaha untuk menduduki jabatan itu. Inilah penyakit dengki ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang Nabi ingatkan pertama, wala tahasadu. Jangan dengki, syukuri aja Bu. Setidak-tidaknya kalau kita tak bisa menengok nikmat orang tuh, jangan tengok. Makanya saya Pak Ustaz, termasuk jarang saya nengok story WA orang. Orang kan biasa kalau bikin story WA kan yang enak-enak ditunjukkan orang. Yang lagi jalan-jalan, yang lagi makan, yang lagi sama pejabat, kan itu. Kalau awak tengok, awak nggak tahan ngelola hati, dengki awak nanti. Atau setidak-tidaknya tidak bersyukur. Ya kan awak tengok orang naik mobil Pajero, nengok mobil Alphard, oh bahaya. Terakhir, kalaupun tidak dengki, terakhir enak juga lah kalau punya mobil begini. Padahal awak udah punya mobilnya di rumah, udah adanya kereta awak, tapi karena menengok punya orang tak sanggup memelihara hati, akhirnya tidak bersyukur. Usahlah. Jadi kalau memang tak sanggup, cukup. Padahal sebenarnya Allah sudah memberikan yang banyak sama kita, cuman kitanya saja yang tak pandai bersyukur. Akhirnya dongki awak sama orang. Hati-hati ya. Ini secara umum kadang tak kita sadari, datang itu perasaan itu dalam hati kita. Begitu datang, teringat kita Pak, hilangkan. Karena boleh jadi orang yang mungkin kita lihat nikmat, boleh jadi orang yang kita tengok enak, belum tentu seenak kita. Berfoto-foto lah dia sama bininya. Belum pasti orang yang berfoto-foto mesra dengan bininya di Facebook udah pasti mesra di rumah, belum tentu. Boleh jadi karena tak mesranya dia di rumah, berfoto dia supaya dianggap orang mesra. Belum pasti tuh tengok mak yang mesra orang ini. Apalagi ibu-ibu. Gak pernah lakiku kayaknya membuatkan aku begini katanya. Gak pernah kayaknya lakiku gak membuatkan aku begini. Padahal kawan itu pun sebenarnya tak pernahnya. Cuman karena dipoto dibuatnya. Akhirnya apa? Akhirnya itu tadilah tak bersyukur. Padahal boleh jadi kita yang melihat dia enak, dia yang menengok awak enak. Enaklah kau. Kenapa rupanya? Yalah, laki kau pejabat, berbagai merah kau, enak kau begini. Enaklah kau jadi istri pejabat sekarang. Kata ibu yang satu sama ibu yang istri pejabat nih. Datang ibu yang istri pejabat nih, dibilangnya, kau lah yang enak. Kenapa? Lakimu tak pejabat, beladang-ladang, ya, tak bala mesti keluar kota. Wih, aku jantungan lah, aku lakiku pejabat, begini, belum lagi tahu mau setoran segala macam. Banyaklah diceritakannya lah keluhan dia istri pejabat. Yang istri pejabat bilang yang istri yang punya ladang, yang ngurus ladang enak. Yang jadi orang yang punya ladang bilang yang punya jabatan lah yang enak. Besi enak-enakan orang tuh. Maka cukupkan apa yang ada sama kita supaya jangan datang dongki. Kemudian wala tanajashu maksudnya ayyazida fi samani sil'atin yunadi 'alaiha fi suq wa nahwihi wala rughbatan lahu fi syara'iha bal yaqsudu ay yadurru 'alaihi.
menipu harga. Contohnya yang sederhana aja Pak, lelang. Lelang boleh Ustaz? Boleh. Macam ustaz-ustaz kita yang dari Palestina, syekh-syekh itu Palestina itu, nanti dilelangnya sorbannya. Sorban syekh dari Palestina dibuka harga 500.000. Datang abang sana 600.000. Datang bang apa 700 katanya. Datang ustaz 1 juta. Sampai terakhir nanti harganya jadi sorban, harganya bisa jadi sampai 5 juta umpama. Dilelang. Boleh lelang, boleh. Yang tak boleh ya mengakal-ngakali lelang. Ini panitia tim lelang. Udah disetel orang tukian ini. Diundanglah pejabat-pejabat, orang-orang kaya, diundangi semua, toke-toke, dibuat tim sama panitia. Ya. Nanti begitu dibuka harga, kita bagi, kau nanti buka harga sekian. Habis itu kau sambut sekian. Sebenarnya ini nggak ada niat mau beli, cuman disetel orang tuh supaya harga ini naik. Tim saya misalnya Ustaz Samsudin, kemudian ini Sigipari, kemudian Bang, kemudian Abang nih satu. Nanti Ustaz buka, nanti ku bilang buka harga 500, Ustaz bilang 600. Kalau nanti Gipari naikkan jadi 700. Abang bilang 1 juta. Abang pun nanti kalau misalnya ada nanti 1.200.000, abang naikkan 1.300.000. Kita target harus sampai ini terjual 5 juta. Artinya kong kali kong ini panitia supaya harga itu naik. Ini haram. Karena yang akan terzolimi adalah pembeli terakhir. Ya, kenapa? Karena kalau tak ada kong kali kong begini, harganya mungkin Ustaz Sofyan murni mau beli, saya buka 500, Ustaz Sofyan murni mau beli, dia punya duit 600. Tapi karena kong kali kong, terakhir yang 600 tidak bisa jadi beli. Harus ada uang 5 juta baru bisa mendapatkan barang itu. Padahal ini semuanya tidak ada yang berniat mau beli. Inilah namanya penipuan harga. Sederhananya begitu. Jadi tak boleh menipu untuk menjual harga. Atau dalam jual beli misalnya, berapa ini Kak gamis nih kata ibu tuh, 300 limpul. Gak bisa 300 Kak. Oh kemarin ada yang menawar 3,5 pun gak ku kasih katanya. Ini karena kakak lah ini katanya. Kan dia menokoh itu. Padahal taknya ada para yang menawar, tapi karena supaya meyakinkan orang untuk membeli, maka diakalinya begitu. Jadi coba kita lihat Bapak Ibu, sebegitunya Nabi mengatur bagaimana kita yang berhubungan sesama muslim ini, yang bersaudara ini, jangan sampai rusak saudara kita, jangan sampai rusak hubungan kita. Pertama karena dengki, yang kedua karena menokohi harga, yang ketiga wala tabaghadu, jangan saling marah, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Nah, ini Bapak ujian persaudaraan kita akan kembali dicoba, Pak Syarial, akan kembali dicoba dengan apa? Dengan pilkada. Ini dicobalah ini ujian ini. Saya sudah mulai didatangi, sudah mulai ditelepon, bahkan sudah mulai diminta untuk tausiah dan doa deklarasi salah satu calon. Udah mulai diminta. Saya bilang izinlah dulu, ya kan. Kalau yang kemarin-kemarin kita mendukung itu, saya pribadi lah Pak, mendukung itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi alhamdulillah ya, karena kepala daerah ini kadang tak semuanya teringat dia. Perlu dia orang-orang di sekelilingnya yang mengingat-ingatkan, yang punya pemikiran yang baik supaya program itu bisa terlaksana. Saya alhamdulillah ya beberapa kali ya bersama dengan kepala daerah saya ingatkan, saya masukkan program. Waktu ceramah saya safari Ramadan saya sampaikan, tak izin Pak Bupati, saya adalah
alumni terakhir dari Mesir yang diberangkatkan Bupati Pak Milwan tahun 2006 dulu. Jadi kalau sekarang saya ceramah, saya pandai ngaji, saya pandai ceramah, saya berilmu menyampaikan ilmu, maka yang besar pahalanya adalah Pak Milwan, karena beliau yang menaikkan beasiswa untuk saya berangkat ke Mesir. Jadi Pak Bupati, saya bilang, saya yang terakhir nih. Macam mana Labuhan Batu supaya bisa menjadi kotanya ulama, kabupaten yang diisi oleh para ulama, bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Perlu kita lanjutkan program baik macam ini, saya bilang. Selesai saya ceramah, besok diundang ceramah ke Pendopo. Sor kali aku yang Ustadz bilang itu. Jadi Ustadz, tahun ini kita mainkan, Ustadz yang ngelola katanya. Alhamdulillah. Ya, mulai masa Pak Mangonal, Pak Andi, alhamdulillah ada sekitar 16 orang yang kita berangkatkan beasiswa dari Pemkab Labuhan Batu. Tapi setelah itu kalah pula jagoan awak, ya kan? Hilang pula program itu sampai sekarang, maka anak Ustadz pun tak dapat. Padahal lumayan tuh Pak Syariah, 60 juta per anak. 60 juta per anak. Berangkat ditanggung, kemudian dikasih lagi uang saku 60 juta. Keberangkatannya udah gratis, sudah kita bayarkan. Dikasih lagi uang cash, uang saku 60 juta. Setahun mereka hidup tanpa beasiswa dari Mesir, dari Al-Azhar. Karena di Al-Azhar itu, Pak, di Al-Azhar itu Mesir, begitu tahun pertama kita lulus dengan nilai yang baik, beasiswa dari mana-mana banyak. Dari Kuwait, dari Qatar, dari Al-Azhar sendiri. Wah, luar biasa. Maka tak perlu lagi. Jadi kalau dapat beasiswa tak dikirim ayah oma awak pun dari Indonesia ini, udah hidup. Udah hidup. Makanya kalaupun saya kemarin tuh begitu, tidak ada untuk kepentingan pribadi apa segala macam, tak ada. Macam mana kalau saya dulu berangkat ke Mesir karena macam mana ustadz-ustadz kami dulu, ya di masa Ustadz Makmur TB, ustadz-ustadz yang lain senior-senior itu memperjuangkan supaya kami bisa berangkat ke Mesir. Sekarang saya pula yang sudah jadi ustadz, macam mana adik-adikku yang mau ke Mesir, aku pula yang memperjuangkannya. Alhamdulillah 16 sudah balik, ini satu udah pulang. Kemarin ada Ustadz Ridho LC, belum kemarin saja. Kemarin saya bikin kemarin itu kajian di MUI, udah pulang, udah mengabdi sekarang di Labuhan Batu, udah ceramah-ceramah juga, saya suruh kemana-mana. Sekarang di pesantren saya di Al-Azhar Perlayuan sebagai guru. Ya, Insya Allah di bulan 12 nanti ada 4 lagi yang mau pulang. Ya, ada 3 perempuan, orang Sungai Berombang, orang Pangkatan, satu lagi orang Bila Barat, ada satu laki-laki orang Pangkatan. 4 bulan Desember ini mau pulang. Cuman tak tertampungku semua di pesantren ini. Cuma ada menggajinya itu. Ya kan? Padahal dulu cita-citanya Islamic Center yang dekat MAN 1 Labuhan Batu itu 10 hektar sudah diserahkan sama UIN Sumatera Utara. Itu mau dijadikan UIN. Setelah nanti jadi UIN, kader-kader kita yang LC itu ke situ dimasukkan. Sampai begitulah cita-citanya dulu. Ya, jadi kalaupun saya kemarin itu ada memperjuangkan calon, tujuannya tidak lain macam mana program keislaman ini bisa masuk. Macam ini berapa tahun ini terus tak ada. Ya, mudah-mudahan kalaupun ada calon-calon kita ke depan, karena satu-satunya kabupaten di Sumatera Utara, yang punya program beasiswa ke Mesir, ya, ada juga yang kita kirim ke Yaman, ada juga yang kemarin ke Turki. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana Labuhan Batu punya ulama-ulama yang memang nanti akan mengabdi di masyarakat. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, ujian kita, persaudaraan kita akan dicoba ini di pilkada ini nanti. Jangan sampai berbeda yang kita dukung, TS yang satu dengan TS yang lainnya begaduh hanya gara-gara beda yang didukung. Dukung saja calon awak, jual saja programnya. Ya, apa program calon awak itu yang dibesar-besarkan. Program keagamaannya apa? Ini. Betul. Dah, layak diperjuangkan. Tapi kalau program agamanya tak jelas, apa yang hendak kita perjuangkan? Ya.
Jadi oleh karena itu jangan sampai kita saling marah, saling membelakangi gara-gara ujian keimanan di pilkada. Wala yabi' ba'dukum ala ba'din. Tidak boleh menjual sesuatu di atas jualan orang lain. Contoh begini Bapak Ibu. Saya jualan, Ustaz Samsudin jualan. Ya. Kemudian datang Bang apa? Pebi. Iya, datang Bang Pebi. Dibelinya sama saya. Dibelinya sama Ustaz Samsudin. Deal lah harganya 1.500.000. Ya kan? Beli. Begitu sudah mau transaksi, ini kan khiyar ini. Udah cocok Bang Pebi, udah cocok. Macam mana Bang Pebi cocok? Cocok Ustaz. Begitu udah mau didilkan, di-cashkan, datang saya. Saya juga punya barang yang sama Ustaz Samsudin. Saya panggil, "Bang, Abang mau beli apa?" "Beli ini." "Berapa?" katanya. 1,5 juta. Ini Bang, barang sama. Ya, model sama, kualitas sama. Enggak usah sama dia Bang, sama aku. Untuk Abang 1,4. Iya, 1,4 ku jual sama Abang. Ini yang tak boleh. Kalaupun boleh kita mempromosikan barang kita sebelum adanya transaksi, silakanlah promosikan barang awak dengan sebaik-baiknya. Ya, mau di TikTok, mau di Facebook, mau di WA, silahkan share sebanyak-banyaknya, jual sebaik-baiknya. Tapi begitu orang sudah transaksi, jangan rusak transaksi dia. Coba bayangkan macam mana sakit hatinya Ustaz Samsudin. Dalam hatinya kiliknya Ustaz Rendi ini kan begitu. Aturan udah deal sama aku ini, datang-datang dia pula begini kan, ya tak boleh. Tak boleh. Kalaupun mau kita menego sebelum ada transaksi. Mau beli apa Bang? Kita lah, sini aja Bang sama aku Bang. Kita gini. Itu, tapi begitu deal tinggal cash, itu sudah tak boleh lagi. Sama seperti hadis dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, ada tambahan hadisnya, wala yabi'adukum ala bai'in akhihi wala yakhtibur rajul ala khitbati akhihi. Tidak boleh orang melamar apa yang sudah dilamar orang lain. Ya, saya sudah melamar perempuan A. Ya, Ustaz Samsudin juga melamar perempuan A. Tak boleh. Mesti saya putuskan, saya nikahi atau saya batalkan. Dah dilamar dia di luar. Aku melamar malam Minggu. Datang misalnya Ustaz Samsudin mau juga melamar malam Selasa gitu kan, tak boleh. Kecuali memang adalah tak jadilah dek, tak cocok abang sama kamu, atau disampaikan sama orang tuanya, minta izin Bu, mungkin kita belum berjodoh. Baru boleh masuk yang lain. Tapi kalau dia sudah dilamar orang perempuan itu, maka dia tidak boleh dilamar oleh yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian bersaudara, kata Allah. Al muslim akhul muslim, muslim itu bersaudara. La yadhlimuhu, tak boleh menzolimi. Menzolimi itu menyakiti, ya, tak boleh menyakitinya macam manapun. Wala yakzibuhu, tak boleh menokoh-nokohinya, ya, tak boleh menokohi, tak boleh mengolah, tak boleh membuat dia tertipu. Wala yahkiruhu, tak boleh dia dihina, tak boleh dihina, dilecehkan, dihinakan. Macam paten kali awak rupanya mengejek-ngejek orang. Makanya kita ini pun Bapak Ibu yang berkawan-kawan ni kadang kan saking kuatnya berseloro, mau awak ejek kawan tu dengan ejekan yang mungkin itu menyakiti hatinya. Awak pikir dia berseloro-seloro juga, rupanya udah kelewat seloronya ini, datang juga marah kawan itu. Awak ejek-ejek dia, enggak boleh. Dah. At-taqwa hahuna, takwa tu di sini. Nabi menunjuk kepada dadanya 3 kali. Bihasbi mri'im minal syarri, termasuk kejahatan dari seorang itu apabila dia menghina saudaranya muslim. Tak boleh. Baik menghina ekonomi, menghina agama, menghina keluarganya, menghina mungkin bentuk fisik tubuhnya, macam lah, ya kan? Kita kan biasa kali begitu, asalkan dia nengok orang hitam ketawa awak, yang hitam lah kawan, kan begitu. Mengejek. Wa kullu muslim ala muslimin haram,
setiap muslim bagi muslim yang lain haram. Apanya yang haram? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Tak boleh kita tumpahkan darahnya sembarangan, ya, tak boleh dibunuh, tak boleh dihilangkan nyawanya, kecuali ada syarat-syarat. Ada 3 yang kemarin pernah kita bahas. Orang yang boleh dihilangkan nyawanya, itu pun melalui pengadilan. Wa maluhu, tak boleh diganggu hartanya. Termasuklah yang mencuri kereta sholat subuh ni kalewat lah itu. Ya kan? Memang sekarang nih Pak, kalau dulu orang mencuri tengok-tengok orang juga nya. Dulu enggak ada orang berani mencuri di masjid. Sekarang masjid pula yang jadi tempat populer dicuri. Dulu orang enggak takut. Kenapa? Istilahnya duitnya enggak seberapa, dosanya luar biasa kan begitu. Dulu, kalau sekarang itulah hebatnya narkoba ini. Enggak ada lagi takut orang dibuat narkoba ini. Mau masjid, mau rumah polisi, mau rumah tentara, enggak ada. Gas. Kenapa? Hilang udah akalnya. Yang penting macam mana ku jual kereta ini murah, bisa dapat duit, bisa beli sabu, itu saja udah. Ini kemarin saya baca berita ya saudara, Labuhan Batu ya, terbongkar dari Polda. Ya, rumah industri pembuatan sabu di Labuhan Batu. Bersyukurlah kita. Ya, tapi itulah yang nampak saja itu. Kalau yang tak nampaknya lebih banyak. Ya, jadi Labuhan Batu ini peredaran narkoba terbesar Sumatera Utara. Luar biasa kita ini. Tak tahulah kita. Saya pernah ikut FGD ya, forum group discussion di Polres. Jadi apa kata orang tuh pembicara? Bapak-bapak, ibu-ibu, kami diundang sebagai ketua ormas. Kalau ada mengetahui peredaran narkoba, sampaikan sama kami. Kami kan nggak mungkin tahu semuanya. Jadi dalam hatiku, apa kerja intel? Apa kerja intel? Masa awak lebih tahu ketimbang intel yang memang kerjanya menginteli orang? Kan nggak masuk di akal. Awak kerja awak ceramah. Orang bapak kerja ada yang bertukang, ada yang narik beca, ada yang mana mungkin orang lebih tahu. Ini memang kerja dia menginteli. Kenapa lagi? Karena macam kita ini Pak, sempat adalah di sini bandar narkoba. Awak kasih tahu dan ketahuan kalau di situ nanti digerebek gara-gara awak informannya, habislah awak itu. Betul nggak Bu? Iya. Maka saya bilang Pak, saya bilang waktu diskusi di Polres itu, ikan tuh busuk dari kepala, bukan dari ekor. Ikan itu busuk dari kepala, bukan dari ekor. Artinya kita bisa seperti ini kondisi kita, kepalanya nggak beres. Dulu di masa jenderal yang memberantas judi itu Pak, Sutanto, ya kan? Selesai kok judi, habis itu bandar-bandar judi semuanya habis semuanya. Kenapa? Kepalanya bagus. Makanya saya bilang ikan itu busuk dari kepala. Kita bisa seperti ini karena kepalanya busuk. Saya bilang, wah, baru agak lain dalam hati orang itu. Kenapa lah kita undang Ustaz ini kan kita gitu. Dah. Jadi alhamdulillah. Jadi mengambil harta orang pun tak boleh. Wa irduhu, kehormatan orang pun tak boleh diganggu. Kehormatan dia, nama baiknya, bagaimana dia selama ini tak boleh. Kenapa Pak? Itu makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatal. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kita rusak nama baik orang. Misalnya, aku tak cocok aku sama ketua ini Bah. Kenapa? Bayangkan kamu lah, begini. Masa pula kita bisa kayak gini? Kenapa? Menurut kau kenapa? Alah, udah yang dimainkannya ini kurasa katanya. Ini kan fitnah ini. Kenapa Bapak tak cocok? Alah, udah dimainkan. Aku paham kali model-model orang kayak gini. Ini tidak ada yang betul lagi ini. Terakhir rusak nama kawan itu gara-gara mulut dia. Kan parah itu. Hati-hati Pak. Jadi merusak kehormatan orang itu juga hukumnya haram. Jadi Bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita hadis pada hari ini. Intinya Bapak, kita yang di masjid nih, yang di kampung nih, selagi kita beragama Islam, saudaralah kita.
Sekat-sekat kita beda suku, beda ras, beda pekerjaan, beda-beda pilihan pilkada, hilangkan. Yang penting selagi kau beragama Islam, masih kau akui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, saudaralah kita. Mati kau, kuurus jenazahmu. Semua hak-hak muslim sama dia kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena kita bersaudara bukan karena darah, tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaji kita subuh kali ini, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.